Jampitsus Febri Adriansyah, sosok jaksa agung muda yang kerap dikaitkan dengan perkara-perkara besar nasional, kini tengah menjadi sorotan publik. Penyidik Kortas Tipikor Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan serentak di 8 lokasi. Salah satu titik utamanya adalah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tak main-main, di lantai 2 kafe tersebut, polisi menemukan sebuah brankas besi tersembunyi berukuran sekitar 2 meter di balik lemari. Di dalamnya, tersimpan dokumen penting dan uang tunai dalam jumlah fantastis bermata uang dolar Singapura dan Amerika Serikat. Operasi besar ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi, suap, dan pencucian uang dalam perkara PT Asabri, anak usaha Krakatau Steel, hingga tata kelola batubara yang sempat memicu pemadaman massal atau blackout di Sumatera. Ketegangan pun meningkat. Usai penggeledahan kafe tersebut, rumah dinas Jampitsus Febri Adriansyah terpantau dijaga ketat oleh puluhan tentara. Apakah ada hubungannya? Kepercayaan hukum harus tegak, karena hukum harus berlaku sama untuk semua orang. Bagaimana menurut kalian? Mau tahu kalian, pejabat kayak gini di luar negeri udah jadi gembel atau masuk ke liang lahat. Ternyata makhluk bajingan yang menjadi penyebab blackout dan kriminalisasi di Indonesia. Manusia yang sangat merugikan negara. Dan fungsi tentara apa di sana gue tanya? Jagain rumah kriminal kalian. Maling ayam kok nggak kalian jagain juga? Ketat ke rakyat tapi suka uang rakyat. Kita dituntut bayar pajak, diperas terus, bayar listrik tepat waktu. Tapi giliran mafianya kalian lindungi. Nepal kan aja nggak sih Indonesia? Muak gue liatnya. Orang jaksa loh padahal. Hai warga Konoha, kalau kalian mau jadi negara maju, bangun, berteriaklah. Gak capek apa ditindas mulu. Makanya kita perlu kawal hal kayak gini. Karena dia hidup dari duit pajak lu. Nih si paling integritas ketangkap nangis lu kayak bayi. Minimal jadi penjahat itu ya kok mental gitu. Bayangin aja harta seludupannya, emas berkoper-koper. Berapa kilo tuh duit dolar dan duit berpuluh miliar. Dan disimpan di dinding yang ada berangkasnya. Seorang penegak hukum tertinggi loh. Si paling mengaku bersih ini. Orang dikriminalisasi, dituduh korupsi, dan diperas hartanya. Ternyata dia si paling bangs. Nanti diceramahi, Kemenak kritik harus beretika. Kelakuan kalian aja kayak Berharap apa kalau puncak penegak hukum tertingginya tuh kayak gini? Yang lain kayaknya kalian nunggu giliran aja sih buat ketangkap kata gue ya. Yuk kawal Indonesia bersih. Tulis pendapat kalian, share video ini, follow akun gue. Males gue liat aib tiap hari. Jadi, semua aparat penegak hukum itu pada umumnya TST. Tahu sama tahu. Jadi tidak ada di sini orang yang benar. Dan tidak ada lagi orang yang paling benar. Semua TST, tahu sama tahu. Nah, kita lihat sekarang. Kafe atau restoran milik Jampitsus Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Saudara Febri Adriansyah sedang digeledah oleh kepolisian. Ya. Ini rame ini ya, tontonan menarik, sinetron yang luar biasa kelasnya, sinetron yang kelasnya tidak kaleng-kaleng. Coba lihat dan bacalah berita media online ya. Rakyat dapat tontonan menarik ya. Gila. Tontonannya, peran utamanya para pejabat negara. Ya, jadi kita ini masyarakat hanya dikadali, ya, hanya dipermainkan ya, para pejabat negara. Dan ini hampir semuanya ini pejabat negara kalau seperti ini nih, ya hampir semuanya. Makanya kesenjangan sosial masyarakat di Indonesia ini sangat-sangat curam, ya, sangat-sangat dalam. Ya karena begini nih, tontonan-tontonan yang sekarang lagi rame ini ya. Coba nih, ya pejabat negara, Jampitsus Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Saudara Febri, yang kemarin Wakil Menteri Imigrasi Simi Kalim, belum lagi Kepala BGN dan lain-lain. Ya, ini tontonan masyarakat menggambarkan bagaimana rusaknya pejabat negara. Oke, bener nggak? Ya, coba lihat uang segitu banyaknya nih. Masyarakat saat ini hanya dipertontonkan dagelan-dagelan para pejabat negara, dagelan-dagelan para politikus yang selalu berucap untuk masyarakat. Yang lalu berbicara untuk bekerja untuk masyarakat, untuk kemakmuran bangsa dan negara. Semuanya omong kosong, ya. Coba sekarang ini berapa pejabat negara sekarang yang sudah
tertangkap karena korupsi. Ini lagi ada video, ya, video yang berbicara kalau korupsi nanti akan dihukum berat dan lain-lain, tapi yang ngomong korupsi sendiri. Coba perhatikan ini. Aduh, negara kita ini mau dibawa kemana ini ya? Ya, sudah mulai pejabat negara korupsi, anak buah juga ikut korupsi, perusahaan-perusahaan BUMN yang sekarang mengelola uang rakyat juga korupsi, ya. Siapa sekarang yang mau dipercaya sama masyarakat? Baru era sekarang, ya. Ketua MPR, Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, ini tertinggi, lembaga pemerintah tertinggi, dapat diperintah oleh seorang presiden. Ya, Ketua MPR RI dapat diperintah oleh seorang presiden. Nah, ini luar biasa ini. Dan ini akan tercatat di dalam satu sejarah. Ya, coba kamu dengarkan apa yang diucapkan oleh Ketua MPR Pak Muzani. Ya. Ampun, mau dibawa kemana ini? Ya, pemerintahan kita ini. Berangkatnya sebagai kader Gerindra atau sebagai ketua MPR ya Pak? Karena kan ada kritik juga MPR tidak bisa diperintah atau diutus oleh Presiden. Saya diminta berangkat mewakili bangsa Indonesia dan pemerintah untuk berangkat ke Iran dalam upacara pemakaman Ayatullah Ali Khamenei. Delegasi dari Indonesia sebagai bukan dari ketua MPR ya Pak ya? Ia sebagai utusan khusus Presiden. Jadi kalau ada yang bilang kritik MPR diperintah atau diutus oleh Presiden, tanggapannya gimana? MPR dan Presiden itu kan setara, sama-sama sebagai lembaga negara. Tapi Presiden itu kan kepala negara. Kepala negara itu memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan siapa saja yang bisa dianggap layak untuk mewakili negara. Dan itu pertimbangan-pertimbangannya tentu pertimbangan-pertimbangan Presiden. Karena itu pandangan yang berkembang di masyarakat menjadi penting untuk memberi pandangan ataupun mengambil keputusan dari seorang Presiden sebagai kepala negara. Ada benarnya kata pepatah, lain dulu lain sekarang. Dulu Prabowo mengkritik pemerintah bahwa pemerintah yang membagi-bagi kue kekuasaan kepada partai itu tidak boleh. Sekarang adiknya sendiri justru jadi komisaris utama. Di mana-mana saat ini rakyat Indonesia dikejar pemerintah untuk membayar pajak. Seakan-akan pemerintah yang ada di Indonesia ini tidak bisa hidup lagi tanpa pajak dari rakyat. Pemerintah sudah seperti debt collector, memburu rakyatnya untuk membayar pajak. Pemerintah meminta rakyat untuk bijak dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai rakyat dengan membayar pajak. Rakyat diminta taat membayar pajak IMB, PBB, pajak kendaraan, semua-muanya dikenakan pajak. Rakyat terus diperas, sedang korupsi tetap jalan terus. Dan kesejahteraan rakyat tidak diperhatikan oleh pemerintah. Pendapatan rakyat jalan di tempat, sedangkan semua biaya hidup naik. Negara yang kaya tapi rakyatnya sampai saat ini hidup dalam kemiskinan. Negara yang kaya tapi kekayaannya dicuri oleh para penguasa seperti uang warisan yang dibagi-bagikan kepada kroni-kroninya. Indonesia merdeka itu hanya slogan karena penjajahan masih terjadi sampai saat ini. Dan ironisnya yang menjajah rakyat Indonesia itu adalah pemerintahnya sendiri dengan mempersulit dan memperburuk keadaan perekonomian rakyat sehingga mau makan pun susah. Banyak anak-anak putus sekolah karena kekurangan biaya. Banyak rakyat yang takut ke rumah sakit karena tidak ada biaya. Dan banyak yang dipersulit untuk berobat karena hanya memakai BPJS. Sungguh luar biasa birokrasi yang ada di negara kita ini.